Balik lagi kita. Halo bro, Halo. gimana? Kali ini kita mau berbagi kebaikan buat teman-teman kita. Yes. Kan sekarang di pandemi corona ini kan banyak teman-teman kita yang usaha bikin makanan dari rumah maupun mungkin take over bisnis sehingga ada produk makanan yang mereka jual. Oke, Iya. menarik nih. Dan juga mungkin teman-teman ada lihat nih ada 2 gadget ya. Ini nanti ada harga spesial khusus buat Anda yang nonton. Oke? Nokia 31 dan 51. Yes, Harga berapa? 51 plus. Iya. Harga berapa? Tonton sampai habis dulu. Wah, kemarin Kotomi habis dapat makanan dari teman saya nih, ya. Ini sih keren loh. Kemasannya keren banget. Ini dia ada tulisannya tuh. Kamu yang baca deh. Special bag for Tommy Wong, the most inspiring person in Indonesia. Wow. Iya kan? Ini sangat detail sih itu. Sampai ada dia tulisin semua, Iya. ya kan? Nah ini baru packingnya aja nih, baru packingnya. Di sini juga ada tuh. Oh, oke. Nah ini juga. Nah begitu ingat makanan, saya langsung ingat sama kamu tuh, ya kan? Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik, ya kan? Dan juga ada bolunya nih teman-teman tuh. Saya semuanya tunggu sampai Ken dateng deh. Wanginya Baru. tercium nih. Iya. Ken, gimana? Kamu mau makan yang mana dulu nih? Saya pengen denger deh. Kalau gimana sih caranya food blogger kalau pas dia dapat makanan dari temennya kirim. Oke. Kali ini kita mau reviewnya gitu juga sih. Gitu ya. Gimana rasa dan juga apa ya kesan dan message yang pengen disampaikan seorang food blogger pada saat dia sebenarnya mendapatkan kan banyak nih teman-teman kirim makanan Ya. ke food blogger. Oke. Tujuannya supaya di review. Oke. Tapi sebenarnya kita pengen tahu sih apa sih perasaannya dari seorang food blogger ketika dia dapat makanan dari para pengirimnya ini. Terus apa sih sebenarnya harapan dia? Kalau teman-teman kan cuma pengen harap, oke kamu review deh, Ya. selesai kan? Ya. Tapi sebenarnya seorang food blogger kepengen apa sih dari orang-orang yang kirim ini? Oke. Ini menarik nih. Jadi curcol. Iya. Jadi gini, food blogger itu juga manusia. Oke. Kadang-kadang kita ini dijadikan objek. Objek. Objek dalam arti gini. Gua udah bayar lu, ya udah lu ikutin maunya gua. Oh, I see. Nah, ini yang menurut saya kurang pas sih. Nggak semua seperti itu, tapi banyak juga yang seperti itu. Kita ngalamin yang seperti itu ya. Jadi kalau Kotomi tanya gimana perasaan? Nah, saya ulangin. Tadi saya melihatnya seperti ini nih. Oke. Ini kebetulan ada temen yang juga kirim masker nih ya. Wah, iya. Nanti kapan-kapan kita review deh soal masker. Ini maskernya ada tulisannya 001 pink. Nah. Apa itu? Nanti kapan-kapan kita bahas Yes. lagi. Oke? Tadi saya melihat sebelum dibuka seperti ini. Oke. Kalau saya seorang Tommy Wong, Ya. saya akan merasa dihargai sekali. Oke. Kenapa? Oke, pertama secara label. Oke, nah ini labelnya nih, dia langsung tulis special bag for Tommy Wong. Oke. Ini bukan brandnya loh. Berarti ini kalau saya seorang Tommy Wong, saya merasa dihargai sekali. Lalu di sini, ini pakai tulisan tangan kalau teman-teman lihat nih. Kelihatan nggak ya? Semoga Oke. kelihatan. Oke. Kelihatan. Intinya dia ada tulisan tangan. Bukan di print. Bukan di Kalau print. di print kan kesannya beda, ya Yes. umum gitu. Nah, itu berarti menurut saya benar-benar dia bikin khusus. Very personalized. Yes. Ya. Lalu kita buka nih. Hmm. Oke, kita lihat. Namanya juga orang kan apa ya yang seperti Kotomi sering bilang bahwa people will always remember how you make them feel. Yes, agree. Feel-nya dapat. Betul. Feel-nya dapat. Rotinya belum terasa tapi Belum. feel-nya sudah dapat. Makanya saya bilang awalnya food blogger juga manusia. Kadang-kadang mereka merasa udah gue bayar lu seadanya gue kirim. Sebenarnya tidak seperti itu. Oke. Pada saat itu ada sisi emosional bagaimana kita belum coba, tapi dari penampilannya kita udah, wah ini kayaknya saya sebagai manusia dihargai.
Dan itu akan menghasilkan konten yang lebih bagus ya, lebih karena maksimal. dia Yes. langsung punya ide-ide. Yes. Ya, orang dihargain dia akan punya ide. Agree. Oke. Nah ini dari sisi packagingnya juga menurut saya untuk kelas roti oke banget. Oke. Ya, ini bagus sekali. Lalu di sini kita lihat lagi sekali lagi. Oke. Nah ada lagi kemasan seperti ini. Ini rotinya masih di packing aja udah harum banget udah harum. gitu ya. Ini kita belum ngomong tes ya, tapi saya lihat dari awal seperti ini aja saya bilang wah ini keren banget. Ini keren banget menurut saya. Oke. Jadi kalau Kotomi tanya bagaimana kan awalnya, saya pasti lihat ininya dulu seperti apa. Kadang-kadang kan ada yang asal nih, misalnya contoh ini boleh buka ya? Boleh, silakan justru buka ya. nih. Waktunya kita mau ajak teman baik makan nih. Nah ini kita buka, lihat dia cara segelnya rapi. Nah banyak orang kirim misalnya roti cuma seperti ini, lalu dikasih kantong kresek doang. Oke. Nah menurut saya mengecewakan. Bukan mengecewakan. Oke. Lu bikin downgrade kelasnya sendiri. Oke. Nah kalau kita kayak tadi, kalau kemasnya dikemas seperti walau hanya seperti kertas ini, dibungkus seperti ini, tapi ini benar-benar wah kelasnya beda. Nah itu kalau Koko tanya bagaimana awal, maksudnya seorang food blogger lihat pertama kali, oke itu lihat pandangan pertama. Jadi belum makan, tapi mata kita sudah dikasih makanan yang enak. Nah, Oke, terus. Gitu. Oke, habis itu baru kita mulai lihat bagaimana dia seperti ini. Mungkin karena di perjalanan, saya sih yakin bukan seperti ini aslinya. Oke. Jadi mungkin agak sedikit kotor di plastiknya. Nah ini mungkin kalau teman-teman, kalau ini mesti tolong diperhatikan juga untuk para pedagang, bagaimana membuat produknya ada resiko di dalam perjalanan, tetapi bagaimana meminimalisir resiko itu supaya tidak waktu sampai ke tangan customer nanti seperti ini. Nah, ini penting juga. Ya, karena suhu betul. Okay. Nah kalau udah itu ya tinggal kita makan kok. Oke. Nah kalau kayak coklat gitu gimana caranya? Ken, ada ide nggak supaya nggak cair gitu? Nggak bisa kok. Nggak bisa ya. Karena itu udah bawaan. Tapi makanya lebih baik ini daripada kita sudah tahu resiko. Misalnya karena perjalanan atau apa dan itu tidak bisa diminimalisir, kita informasikan di awal. Atau kalau memang terjelek ya jangan jual produk itu seperti itu. Oke. Berarti kalau kayak gini kan coklatnya masih utuh, kemasannya seperti ini ya. Oh jadi ruang di dalam kemasannya penting juga, space-nya gitu ya. Nah juga istilah handling lah, kan kalau pakai dari ojol kan kadang-kadang gitu kan. Nah ini juga penting sekali diperhatikan. Nah Ken, kalau misalnya seorang food blogger itu dia ketika mendapatkan tawaran supaya apa istilahnya endorse gitu kali ya, itu selain harga cocok tentunya gitu ya, sebenarnya ada nggak sih kriterianya gitu? Kita pengen tahu ya, kira-kira food blogger itu akan lebih mau membantu kita endorse makanan kita kalau kita memenuhi syarat apa? Oke. Selain harga nih, harga cocok ya, tapi kan tadi ada feel-nya dong. Iya. Ada beberapa yang mungkin bilang tips. Harga segalanya. Oke. Tapi kalau khusus buat saya pribadi, saya bilang harga bukan segalanya. Somehow malah kalau memang ini harga saya bisa, bukan saya merendahkan diri saya, tidak. Tetapi karena saya di-treat dengan baik oleh klien, saya akan treat dia lebih daripada apa yang dia bayarkan. Jadi kalau ngomong value, saya memberikan value lebih. Saya bukan memberikan diri saya rendah, tapi saya memberikan value lebih kepada customer. Jadi prinsipnya sih sama aja kok. Apa yang akan kita review, kecuali produknya memang benar-benar istilahnya nggak bisa dimakan ya. Oke. Tetapi selama itu bisa dimakan, saya akan coba dulu. Jadi kriteria pertama pasti tanya IG-nya apa sih? IG-nya. Nah, saya akan lihat dari tampilan-tampilannya. Kalau memang dari sisi tampilan, waduh, kayaknya nggak cocok ini, saya akan bilang sorry, nggak dulu. Itu tanpa saya istilahnya menyinggung perasaannya. Berarti Instagram mesti benar-benar dibagusin tuh ya. Kan Kotomi bilang bahwa Instagram itu adalah kartu nama kita. Digital, iya, nama digital. Jadi ya kalau untuk kartu namanya bagus kan juga presentasinya bagus. Betul. Karena gini, kita kan juga bertanggung jawab bukan kepada klien, tapi kepada follower kita. Iya, betul. Itu dia. Betul. Jadi kalau saya pribadi, walaupun istilahnya dibayar mahal, tetapi produknya itu maksudnya tidak bisa tidak maksimal. Mendingan saya tidak terima. Karena pertanggungjawabnya bukan tentang harganya terlalu kecil dengan kepercayaan trust daripada followers yang itu that's point. Yes. Ya. Itu poinnya. Jadi
masalah produk sih any kind of product. Masalah enak atau tidak itu balik lagi pada selera. Tetapi kan enak itu ada status standar, dalam arti ini bisa dimakan atau tidak bisa dimakan sama sekali. Nah kalau tidak bisa dimakan ya udah pasti kita bye-bye. Walaupun istilahnya dibayar berapa mahal ya ntar dulu deh, lebih baik tidak. Gitu, karena buat saya memuaskan klien dan memuaskan follower jauh lebih penting daripada uang yang saya bisa terima dari satu kali endorse. Wow. Nah sekarang satu pertanyaan lagi. Gimana sih caranya buat teman-teman kita, tentunya kita pengen tahu ya, khususnya yang belum pernah punya langganan dengan food blogger, kita lagi pertama kali gitu loh, pengen minta tolong supaya mau di endorse produknya. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini seru nih. Banyak sekali orang-orang lupa bagaimana itu tadi saya bilang food blogger juga manusia. Jadi banyak kali saya terima DM, Kak bisa promote, Kak bisa promote, apa sih? DM-nya hanya seperti itu kok, gitu loh. Atau kadang-kadang PP tanda tanya. Kita sih ngerti maksudnya. Lu tanya price, tanya harga kita, cuman ya itulah, tolong memanusiakan kita lah. Oke, jadi artinya apa? Maunya ada silaturahmi yang baik gitu ya. Kadang-kadang tinggal ngobrol. Cuman ya maksudnya memperkenalkan. Saya pun kadang-kadang kalau memang setelah ada disapa, saya akan memperkenalkan diri walaupun mungkin dia sudah tahu. Saya langsung biasa sih, selamat siang Kak, salam kenal dengan Ken. Itu biasa sapaan saya awal. Lalu saya akan tanya bagaimana mau di-review seperti apa. Jadi sama, teman-teman yang mau, teman-teman pengusaha kuliner kalau misalnya mau menyapa seorang food blogger atau apa, simple kok. Kasih kenal aja Kak, saya namanya misalnya kalau kamu sebut nama saya dari ini, dari PT ini, dari resto ini, dari kedai ini. Bermaksud mau memakai jasa. Kira-kira kakak bisa bantu seperti apa? Nah, biasa kayak gitu kita udah paham kok. Satu, silaturahmi. Yes, penting. Dua, menurut saya itu dulu sih menentukan. Itu aja. Itu sudah menentukan. Dari sana saya punya kesan dalam arti ini orang maksudnya welcome sama kita juga apa enggak. Itu yang tadi. Kita nggak mau kita ini manusia dijadikan objek, istilahnya lu udah gue bayar, lu bisa gue atur. Nah kalau saya nggak bisa digituin, sorry. Oke. Nah ada lagi nggak kayak misalnya contoh, ada tips nggak supaya kita punya cara sapaan yang menarik supaya si food blogger ini mau sama kita? Oke, begini. Apakah itu produknya ataukah langsung kita maju dengan harganya? Jangan. Gimana dong? Jadi gini, ada beberapa dengan kondisi COVID saat ini ya kok, banyak orang langsung bilang, Kak saya minta tolong, ini kena kondisi COVID bla 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 bla. Ya memang sih saya bisa ngerti. Toh yang kena COVID bukan situ juga. Maksudnya mau nawar, minta harga teman. Belum gitu ngomong kok, belum ngomong harga. Belum apa-apa memperkenalkan diri dalam arti, ya saya tadinya karyawan, sekarang saya harus usaha sendiri mulai dari nol kayak gini-gini. Presentasi kemiskinan. Yes. Oh. Menurut saya itu gimana ya? Karena COVID itu kena buat semua loh, termasuk buat blogger. Iya. Gitu. Jadi menurut saya jangan pakai trik itulah. Oke. Intinya kalau saya personal ya, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Tapi kalau saya personal, pada saat dia baik dengan saya bukan dia jahat saya balas jahat, bukan. Intinya adalah kalau kita diperlakukan, saya diperlakukan ya sebagai manusia, ya saya akan memperlakukan dia benar-benar sebagai manusia. Dia menyapa dengan baik, saya akan menyapa dengan baik juga. Tapi kadang-kadang yang tadi kalau udah dimulai PP berapa, kita mau jawabnya gimana? Gitu. Jadi intinya santai aja seperti kita ketemu manusia nih, kayak kita ngobrol begini. Santuy. Iya. Jadi saya lagi ada produk gini. Contohnya kira-kira seperti itu ya. Nah ini kok produk saya, ya ini baru mulai sih kok. Kok boleh coba seperti apa? Gitu. Kalau Koko puas silakan posting. Itu kadang-kadang itu salah satu trik kalau misalnya mau minta gratisan. Wah, saya jadi bukan rahasia nih. Tapi kalau memang ini, kalau saya ada produk, Koko bisa tolong bantu review. Kalau memang seandainya ada jasa, berapa jasanya kok? Supaya menuju ke review yang profesional. Yes. Tapi yang ini saya berbagi ketulusan, dicoba dulu aja. Cocok. Oh, saya berarti dapat. Kalau saya nih seorang pengusaha, saya akan mengirimkan dulu sampel. Jangan yang berupa beban, jangan. Tulus saja, kita tabur dulu. Ini tipsnya ya, kalau menurut saya, coba kita koreksi. Kalau saya seorang pengusaha, saya akan kirim sampel dulu. Saya nggak usah sampai sebesar ini. Saya kirim mungkin yang wajar aja. Saya kemudian menghargai, mengapresiasi si food bloggernya. Saya bilang, silakan dites dulu. Bila mana cocok,
boleh kontak saya. Saya ingin tahu lebih lanjut hasil reviewnya. Yes. Oke. Nah, pada saat dia mereview, nah kita ngomongkan, kalau dia cocok, kalau dia tidak cocok ya nggak usah dipaksa. Betul. Ya. Karena berarti udah nggak ada sinergi. Betul. Gimana kalau kita suka banget sama si food blogger ini, gitu kan? Ya buat apa kalau dia tidak bisa menceritakan dengan baik? Betul. Kamu suka sama dianya, dia nggak suka sama produkmu. Sadari itu. Sadari itu. Ya, jadi membuang waktu menurut saya sih. Ya, itu maksud. Feelnya nggak dapat, kecuali kalau memang mau bicara harga lah, itu udah lain cerita ya. Oh dia karena dia kalau jualannya langsung laku dan sebagainya, itu memang mungkin buat campaign pertama is okay, collect data. Yes. Tapi sekarang kalau kita mau membangun hubungan yang baik, setelah sampling itu begitu di review bagus, nah kita bisa ngomong, Kak, kalau saya ingin mendapatkan video ataupun review ataupun foto yang lebih mendetail tentang produk saya, dibantu untuk jasa, kira-kira apa yang saya bisa siapkan? Kalau saya digituin, itu yang saya bilang, saya akan memberikan value lebih dari harga yang saya kasih. Itu menurut saya itulah bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, jadi mungkin mengemas kata-kata dengan kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Jadi lakukan. Bukan belum apa-apa, kamu minta bayar berapa. Itu kalimat yang menurut saya nggak salah, tapi jelas-jelas menyakiti perasaan. Ya, intinya jadi ujung-ujungnya ya, gue jual beli selesai, bye-bye. Iya, tapi kalau apa yang bisa saya lakukan, nah dari situ kan kita membangun hubungan. Malah tanpa perlu Anda minta diskon, bisa-bisa si food blogger akan memberikan harga diskon. Extra effort juga bisa. Betul. Itu jauh lebih penting. Ya. Nah, semoga ini menjadi tips buat teman-teman semua ya. Namanya ini sisi lain seorang pengusaha memperlakukan food blogger. Food blogger juga pengusaha sebenarnya. Iya. Intinya gitu. Iya. Jadi sama kayak gitu kok. Iya. Yang Koko ngomong itu totally benar. Iya. Saya beberapa kali kayak gitu. Untuk awal saya menerima endorsan, awalnya seperti itu. Dia kasih satu produk. Oke, dia mau kirim. Jadi saya bilang kirim aja. Saya dari situ saya bisa menilai. Oh, saya dihargain yang tadi. Begitu dia kirim, saya nggak pusing. Oke, produkku bagus, kemasan. Saya langsung bikinin video, saya masukin story. Lu puas gak? Udah mati. Dia puas, dia nggak bisa langsung ini, langsung bilang, oke, lu mau detail persis yang seperti Koko ngomong. Oke. So, remember, people will always remember how you make them feel. Bicara dari tadi bikin lapar banget. Iya, wanginya dari tadi. Iya, ayo kita makan yuk. Ajak teman baik makan, bukan makan baik. Oke, gimana nih? Mau yang mana dulu? Ini ada coklat, ini ada daging. Koko suka asin atau manis dulu? Semuanya deh. Gimana caranya? Kalau kamu coba, kita pengen tahu hari ini. Food blogger kalau buka packing kayak apa sih? Beda nggak dengan caranya kita? Kalau kita kan kita cabik-cabik udah. Nggak bisa gini nih. Kita bikin orang ilat, waduh susah. Kita bikin ilat dulu. Bikin dulu. Oke, ini. Coba sih, bro, maju sih bro. Coba kasih bagaimana cara bikin ngilernya orang sih? Kita pengen. Oke. Oke. Kita buka ya, ini buka begini nggak usah diajarin kupas tuntas. Hari ini kita kupas tuntas. Oke. Ini benar-benar video yang alami. Kita pengen berbagi ketulusan buat teman-teman semua. Jadi ya apa adanya ya, nggak ada settingan. Nah, ini dia. Oke. Nah, biasa kalau kayak gini, saya angkat ke bawah. Biasa kita kasih unjuk. Maaf ya, ini tadi saya bilang ini bukan produknya jelek, tapi mungkin tadi waktu handling pengiriman. Saya yang senyum. Nah, ini dia produknya. Jadi biasa terus saya keluarin nih. Kalau memang belum ini saya keluarin. Udah cuci tangan ya. Oke. Lihat. Nah, ini dia produknya. Lihat tuh. Detailnya tuh. Wih, coklatnya menggoda banget ya. Nah, kayak gitu. Kita makan ya. Gitu biasanya. Yes, oke. Jadi dikasih lihat detail-detail produknya kok. Oke. Jadi kadang-kadang kita mesti tadi langsung makan aja udah. Gitu. Iya, langsung aja. Kita nggak ajak teman baik makan. Oh ya udah, kalau gitu sekarang ini kita berarti kita sobek aja ya. Sobek aja sini. Kita sobek. Pas proses sobeknya yuk kita sama-sama sobek ya. Nih, ini rotinya. Ya kayak gitu ya. Terus disobek dong. Oke. Coba dimakan. Wah, waduh, mantap. Oke. Masa makan segini banyak? Gue kalau enak, ini enak sih kok. Enak ya? Enak. Enak kok. Teksturnya bagus banget.
Dikirim dari pagi ya? Enggak, kemarin. Gile, kemarinnya masih empuk begini. Serius? Oh, kiriman kemarin kalau empuk begini sih, weh. Apa? Coklatnya kelihatan banyak tapi nggak bikin enak. Lihat masih moistnya masih dapat. Jadi roti itu kok kalau dilihat saya biasa lihat teksturnya dulu kok. Ini teksturnya bagus. Sehari nggak terlalu kering, masih moistnya masih ada. Bisa habis nggak saya ya? Bisa lah. Kok habisin ini nggak bisa yang satunya lagi? Ini enak. Mesti. Ini teman-teman kita jadi pada lapar loh. Kita makan gimana sih, bro? Saya kan hanya muncul kalau ada makanan. Enggak, bro. Sekarang kita mesti lihat, jangan food blogger, bagaimana orang biasa buka roti. Langsung aja namanya, waduh, kalau namanya udah gak sabar mau makan. Tuh, nggak pakai kayak gitu. Kita mah apa adanya aja. Terus keluarin. Terus namanya orang kalau makan roti nih ya, kalau ibarat martabak tuh langsung dibuka toppingnya, diambil isinya. Kalau roti langsung diambil bagian tengahnya nih. Seorang Tommy Wong, blogger. Terus udah kita maunya langsung makan isi tengahnya lah. Ibarat bapak kan kamu maunya makan isi tengahnya. Iya. Tos lu, tos. Tos. Kayak gitu. Nih, kamu makan. Ntar masuk heboh lagi. Oh. Dia nggak ada namanya. Yes. Jadi teman-teman, ntar saya nggak tahu nih yang bikin siapa. Tapi di sini bisa bikin tulis nama Anda, bukan nama brandnya, nama Anda. Tapi misalnya saya mau pesan special made for Ken gitu, special made for siapa, special made for Susan, special made for Jonathan. Nah ini kira-kira. Jadi kayak begitu, dan ini handmade semua. Yang tadi nama-nama disebut itu orangnya ada semua sih. Ya biarin aja. Biar ngiler. Ini enak loh. Coba kita pengen tahu kalau dipotong gimana. Oh, dipotong tuh oke nih rotinya. Lembut. Kalau ngomong sehari mah cakep banget. Saya potong rapi soalnya gini bro, saya mau bagiin juga buat anak-anak di pinggir jalan. Kondisinya harus yang rapi. Kita mau bagi orang makanan juga mesti yang rapi. Setuju. Bekas gigitan kita nggak boleh kayak begitu. Setuju. Yang bekas gigitan ya harus dihabisin. Kemudian potong yang rapi. Ya nggak mungkin lah potongnya habisin semua, tega banget. Udah bagi kebaikan lah buat teman-teman. Oke? Masih banyak anak-anak yang membutuhkan makanan. Oke? Kita bisa makan enak, kita harus ingat sama orang lain juga. Potong yang rapi. Potong. Kita nanti mau bagi-bagi buat anak-anak. Lalu makanan yang sudah kena gigit ya harus dihabiskan. Pak Mali buang-buang makan. Thanks God, Pak. Ini Swiss roll. Masih makan roti udah gantian Swiss roll. Wanginya dari tadi. Ini sih boleh dibilang bahannya cukup premium loh kok. Ya. Biasa pengusaha handphone review HP, ini pengusaha malah review bolu. Biarin, belum pernah lihat kan biasa. Jadi profesi sejak new normal. Kalau lihat Tommy Wong kan ngomongnya selalu belum pernah Inspirasi. Nah, kali ini kita mau. Kok apa ya kok? Saya mau tanya. Nah, Kok dari motong ini, roll cake, ada satu inspirasi apa buat teman-teman? Pada saat motong roll cake ini ya. No edit ya? Wih, gila dikasih challenge sama Ken. Dalam hidup ini Tuhan sering kasih kita rezeki yang sedemikian besarnya. Kalau kamu mau makan semua habiskan sendiri, kamu akan merasa sedih karena kamu akan merasa sesak di dalam hati. Namun
ketika kamu bisa mulai membagikan slice demi slice, berbagi apapun yang bisa kamu berikan setahap demi setahap kepada sesamamu, maka setiap irisan, setiap yang kamu bagikan dalam hidup adalah hal-hal yang indah, berguna bagi sesamamu. Oke, dan kita masih punya banyak lagi, ya kan? Kalau kita bagikan begini kok. Makanan kalau segini kita makan pasti kita muntah. Iya. Ya kan? Tapi pada saat kita berbagi, pokok tadi waktu bagi sini saya senang sekali, saya dihargai. Kita kenyang, orang lain pun kenyang. Ya itu yang terjadi. Wow. Di sekarang kan banyak orang yang tidurnya sampai di stasiun, tidurnya sampai di rumah ibadah karena kehilangan tempat tinggal. Padahal di sisi lain kita juga tahu ada teman-teman kita yang mungkin punya rumah lebih daripada 10. Ada. Betul. Ada. Dan rumah itu kosong. Ya nggak disewain sih. Dia juga nggak, soalnya dia nggak tahu cara menyewakannya gitu ya. Terus kalau ditanya, buat apa beli? Ya beli aja. Ada juga warisan dan sebagainya. Saya cuma dalam hati mikir, alangkah indahnya dunia ini gitu loh. Kalau rumah-rumah kosong itu bisa menjadi tempat bernaung buat mereka yang saat ini kehilangan atap. Amin. Amin. Semoga pesan ini didengar ya sama teman-teman kita, jadi mereka jadi ingat, iya loh, saya ada gudang gede peninggalan almarhum ayah saya kosong gitu ya. Mungkin tempatnya bisa direnovasi sedikit, berikan kepada tunawisma, tinggal paling tidak 3 bulan sambil menunggu mereka recovery. Betul. Karena corona ini benar-benar kondisi yang berat. Jadi Kotomi mengajak, kalau memang Anda punya gudang, punya apa, udah dong jangan nangis, ayo makan dulu, jangan nangis. Ini jadi namanya inspirasi roll cake. Tapi benar-benar. Karena kesian, ya kan? Banyak kan gudang-gudang sekarang kan nggak bisa produksi apa-apa juga, daripada jadi tempat kosong, ya kan? Hantu aja punya tempat tinggal. Betul. Masa manusia nggak punya? Betul. Nah itu dia. Burung aja ada sarangnya. Iya. Teman-teman kita banyak loh yang juga tinggal di stasiun, di rumah ibadah, karena dari tempat kosnya sudah diusir. Dia kena PHK, dia nggak bisa bayar uang kosnya. Ya, berbagilah teman-teman. Semoga ini menjadi satu inspirasi kebaikan juga. Yes. Berbagi bukan karena kita berlebih. Berbagi karena kita pernah merasakan saat mengalami kehilangan. Sehingga kita peduli ya. Sehingga kita peduli. Benar. Nah, gimana? Kita makan upah nih yang bahas yang bolunya. Speechless karena inspirasi roll cake. Nggak menekan, nggak terlalu apa ya, kalau bahasa saya tidak minyakkan, di tangan kering banget. Coklatnya pun coklat meses toh. Kalau dia yang levelnya agak bawah, pas kita makan akan lengket di lidah, ada keset-keset di rangka mulut. Kayak ada rasa kayak apa, lengketan mentega gitu ya, lemak-lemaknya gitu. Betul, kalau ini nggak ada sama sekali. Oke. Nah, ini kita mau bagikan ya buat teman-teman kita ya. Pastilah penting untuk kita bisa makan enak, tapi kan juga nggak bisa habis. Sama kayak rezeki dalam hidup ini, begitu banyak yang kita dapatkan, seringkali kita juga nggak bisa habiskan. Betul. Kenapa nggak kita bagikan? Betul. Ya kan? Karena kalau misalnya kita merasa bahwa, enak aja, besok-besok saya bagaimana? Ya, besok memang kita ada tabungan kan. Tapi kalau masih lebih, nggak ada salahnya kita bagikan. Karena sebenarnya kita nggak pernah tahu tentang hari esok. Betul. Dan sayangnya setiap manusia selalu berpikir bahwa mereka punya waktu, padahal mereka tidak punya. Betul. Besok masih misteri kok ya. Besok is a mystery. Yes. Apa ya kalau dikatakan apa Sifu sama Po itu Kung Fu Panda? Yesterday is apa ya? Kalau tomorrow dia bilang is a mystery. Yes. Today is a gift. Today is a present. Present. That's why present itu artinya gift. Adalah hadiah. Kalau yang dibilang bahwa yesterday itu apa ya, saya lupa deh. Ya. Nah itu boleh teman-teman kasih dong. Cari ya. Di apa komen? Cari. Yesterday is titik-titik. Ya. Tomorrow is mystery. Today is present. Nah, yang bisa jawab nanti akan terpilih kita hadiah. Oh yes. Yes. Mantap. Ya kan? Pak Tommy selalu berbagi. Oke, kita udah kenyang makan. Tangan kita jadinya berlumuran nih ya. Gimana kita mau review handphone nih? Nggak usah di-review deh handphonenya, langsung kita mau kasih tahu aja deh. Yes. Tadi ada
Nokia 51. Ini dari harga normal 3 jutaan, teman-teman pastilah saya mau berbagi kebaikan buat teman-teman yang sudah review handphone ini di YouTube channelnya. Anda bisa subscribe mereka, bisa nonton mereka. Yes. Jadi kita nggak gila subscribe. Oke, kita bukan orangnya. Ya, kita maunya berbagi informasi kebaikan buat semua. Jadi Anda bisa lihat reviewnya, salah satunya di Wisnu Kumoro. Oh. Wisnu Kumoro, Yes. ya. Saya ulangi lagi, nggak perlu lah, udah jelas ya. Jadi bisa lihat reviewnya di Wisnu Kumoro. Nokia 51 Plus dan juga Nokia 31. Nokia 31. Ini dia nih. 3 itu. Nokia 3. Oh, nggak pakai 1. Oke. Nah, apa sih yang mau diinformasikan sama Kak Tommy? Jadi gini, dua handphone ini diberikan harga spesial. Kalau ini dari 3 juta kan, Ya. harga normalnya diberikan kepada teman-teman yang nonton di acara YouTube ini adalah harganya hanya 1899. 3 juta 19. 1899. Yes. Hampir 30% lebih. Iya, jadi bisa dicek, pasti ini harus termurah. Yes. Bergaransi resmi, bukan abal-abal. Dan dikirimkan langsung, ya kan? Tentu ongkir ditanggung oleh pembeli. Yes. Ya. Murah Lalu, banget sih. bagaimana dengan yang Nokia 3 ini? Nokia 3 ini RAM-nya 2 GB, kemudian 16 internal storage-nya, bisa pakai micro SD. Dia harganya di 2 juta, dipromosiin cuman 1399. Wow. Kalau ini 3 juta jadi 1899, kalau ini 2 juta jadi 1399. Ya, 30% lebih lah. Ya, jadi silakan Anda cek di Nokia 3 dan juga Nokia Nokia 51 di YouTube masing-masing, review detailnya. Karena ini kondisinya segel, jadi ini memang berbagi kebaikan. Karena hari ini kita merasa sukacita, Anda dapat kiriman dari salah satu sahabat. Kita makan, kita bagikan tadi tips-tips dari seorang food blogger, gimana kalau mau teman-teman mau menggunakan jasa endorse ya. Dan kita berbagi kebaikan juga untuk produk gadget ini mendapatkan harga promosi buat Anda yang sudah nonton acara ini dari awal sampai akhir. Saya Tommy Wong, terima kasih untuk kebersamaannya dan Ken Big Tummy Kulinari. iya, pastikan follow Instagramnya Big Tummy Kulinari dan Tommy Wong Official. @salam ting ting.